Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita ketemu lagi, hari Kamis tanggal 11 Februari tahun 2021. Sebelum saya mulai, saya peringatkan lagi kepada anak-anakku semua kelas 7, khususnya kelas 7 di SMP Al-Huda, Kota Kediri, bahwa sampai saat ini kita masih melakukan pembelajaran daring, jadi belum bisa tatap muka ya. Terus di samping itu saya harapkan semua anak-anakku selalu menjaga kesehatannya supaya kita semua di sini dan khususnya kalian juga terhindar dari pandemi ini ya. Oke, mungkin gimana kabarnya anak-anakku semua pagi ini? Saya harapkan baik-baik semua ya. Sebelum kita mulai, silahkan kalian semua berdoa dulu di rumah masing-masing supaya kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dijaga kesehatannya ya. Tuh. Oke. Eh Kembali lagi ya, hari ini hari tanggal 11 hari Kamis. Kita masih melakukan atau meneruskan pembelajaran minggu yang lalu. Jadi untuk semester ini kita masih melanjutkan bab 3. Jadi materinya lumayan padat ya. Nanti silahkan dicatat di buku catatan kalian, buku IPS, karena sangat penting sekali. Jadi setiap kali pembelajaran silahkan kalian mencatat. Jadi mencatat hal-hal yang kalian anggap penting. Ya, saya ingatkan lagi, silahkan mencatat di buku catatan kalian. Terus yang kedua, bagi anak-anakku semua kelas 7 yang belum mengerjakan tugas IPS tanggal 28 Januari, silahkan kalian kerjakan ya. Yang merasa belum, itu nanti akan berpengaruh pada nilai kalian, karena semester genap akan menentukan kalian naik atau tidaknya. Jadi kalau nilai kalian di bawah KKM, ya otomatis kalian tidak akan naik kelas ya, seperti itu. Jadi silahkan nanti dicek yang belum ya, di tayangan tanggal 28 Januari. Oke. Kita lanjutkan ya. Kita masih melanjutkan bab 3, yaitu tentang kegiatan ekonomi ya. Nanti apa saja dalam materi ini akan kita bahas sama-sama. Ya, yang pertama, yang A, yaitu apa tos? Kegiatan ekonomi itu pengertiannya. Jadi kegiatan ekonomi itu ialah aktivitas manusia yang bertujuan untuk mendapatkan barang dan jasa. Ya, itu jadi istilahnya semua aktivitas manusia itu yang tujuannya untuk mendapatkan atau memperoleh barang dan jasa. Contohnya apa? Kegiatan jual beli, ya kan? Kegiatan jual beli mungkin bisa online ya. Kalau sekarang kan kita jual belinya kan online, banyak kan yang online daripada yang dulu kan kita masih sering ya untuk membeli sesuatu yang kita inginkan itu harus ke pasar dahulu atau mungkin ke toko. Tapi kalau sekarang kegiatan ekonominya atau jual belinya sudah secara online tuh. Lah, dari kegiatan ekonomi itu mempunyai tujuan. Apa tuh itu tujuannya? Ya, tujuannya itu untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia ya. Jadi kebutuhan hidup manusia. Jadi kebutuhan hidup manusia itu kalau kita bedakan itu kita bagi menjadi 3, ya kan? Seperti beberapa minggu yang lalu sudah saya jelaskan, yaitu ada kebutuhan primer, ada sekunder, ada tersier, ada 3 ya. Itu. Terus yang kedua,
ada yang namanya pelaku dan kegiatan ekonomi, ya. Ada pelaku juga ada kegiatan ekonomi, ya. Nah, kira-kira pelaku ekonomi itu apa? Apa saja ya mungkin ya. Jadi pelaku ekonomi itu ada yang namanya produsen, ada yang namanya distributor, ada juga yang namanya yang ketiga ada konsumen. Nah itu pelaku ekonomi itu ada tiga. Ada produsen, ada distributor, dan ada konsumen. Nah sekarang kalau kegiatan ekonomi, nah sekarang sebentar ya. Ini ada kegiatan ekonomi. Jadi tadi ada pelaku ekonomi, sekarang yang kedua itu ada kegiatan ekonomi. Jadi hampir sama, cuma belakangnya saja berbeda ya. Kalau tadi kalau kalau pelaku ekonomi tadi ada produsen, ya kan? Tapi kalau dalam kegiatan ekonomi itu ada yang namanya produksi, ya. Tuh. Terus dalam pelaku ekonomi tadi itu yang kedua ada distributor. Namun dalam kegiatan ekonomi di sini ada yang namanya distribusi. Ya, tadi ada distributor. Kalau dalam kegiatan ekonomi ada distribusi. Terus yang ketiga, tadi kan kalau pelaku ekonomi ada konsumen, namun kalau dalam kegiatan ekonomi itu ada konsumsi. Lah, kira-kira apa toh perbedaannya pelaku ekonomi dan kegiatan ekonomi? Ya. Jadi kalau pelaku ekonomi itu lebih ke orangnya, ya. Sekali lagi diingat-ingat, kalau pelaku ekonomi itu lebih ke orangnya. Ada produsen, itu produsen, ada distributor, ada konsumen. Nah, tapi kalau dalam kegiatan ekonomi itu ada produksi, distribusi, ada konsumsi. Itu ya. Sekarang kita bahas yang produsen dan produksi. Nah, ini. Nah, kalau kita lihat slide-nya, ini ada dua ya, ada produsen sebelah kiri kalian, ada produksi. Nah, kalau produsen di sini pengertiannya di bawahnya ini, yaitu orang yang menghasilkan barang atau jasa dalam kegiatan produksi. Apa saja orang yang menghasilkan barang atau jasa? Bisa pabrik tahu, atau mungkin minuman atau makanan, ya. Itu produsen. Jadi orang yang menghasilkan barang atau jasa. Jasa itu bisa Gojek, atau mungkin bisa land atau base, ya, itu jasa, dalam bidang jasa. Itu produsen ya. Terus sebelah kanannya itu ada produksi. Tadi ada produsen, sekarang produksi. Pengertiannya yaitu kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa dalam berproduksi, ya. Ini kalau produsen tadi orangnya, kalau produksi itu kegiatannya yang dilaksanakan oleh orangnya. Nah, itu namanya produksi. Nah, dari dua ini tadi, produsen dan produksi, itu tadi bisa kita simpulkan bahwa kegiatan produksi bertujuan supaya barang dan jasa dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Ya. Jadi kegiatan produksi itu tujuannya yaitu untuk supaya barang dan jasa dapat dipenuhi untuk kebutuhan konsumen. Seperti itu ya. Sekarang contoh kegiatan produksi. Contohnya.
Kalau dalam bidang jasa atau barang dulu ya. Kalau dalam bidang barang contohnya ini. Petani menanam padi, merawat tanamannya dengan memberi pupuk, memanen padi. Jadi petani itu menanam padi dulu, setelah itu merawat padinya itu dan sekaligus memanen, kan menghasilkan barang. Nah, itu dinamakan produksi. Produksi apa? Produksi padi atau beras, seperti itu. Kalau yang kedua dalam bidang jasa, contohnya yaitu kegiatan produksi tidak hanya memproduksi barang dan barang saja, tapi juga jasa. Contohnya apa? Nih, contohnya ada guru, penerjemah, dosen, jaksa. Ini contoh dari kegiatan dalam bidang jasa. Bisa polisi, bisa dokter. Nah, itu dinamakan kegiatan produksi dalam bidang jasa, seperti itu. Terus yang D yaitu ada konsumen dan konsumsi. Ya, bagian kiri kalian, slide bagian kiri ini ada konsumen dan sebelah kanan ada konsumsi. Jadi kalau konsumen di sini pengertiannya orang yang menghabiskan atau mengonsumsi barang. Seperti kita ya, kita ini yang menggunakan barang dan jasa. Mungkin kalian ketika berangkat sekolah atau pergi kemana-mana memerlukan bantuan jasa Gojek. Nah, kita itu disebut sebagai konsumen atau pengguna dari barang dan jasa. Terus yang bagian kanan ini ada konsumsi. Jadi kegiatan konsumsi di sini yaitu kegiatan untuk mengurangi suatu nilai guna atau barang jasa. Contohnya apa? Ya, ini contohnya beras hasil produksi petani dibeli oleh sebuah keluarga sebanyak 10 kilo dan diolah menjadi nasi. Ya, hasil produksi berkurang melalui konsumsi dari keluarga tersebut. Karena apa? Kita kan setiap hari memakan yang namanya nasi. Nah, nasi itu tadi kan diproduksi oleh petani. Lah, otomatis kita di sini disebut sebagai konsumen kitanya. Tapi kalau kegiatan kita itu disebut sebagai konsumsi atau menghabiskan atau mengurangi suatu nilai guna barang atau jasa, seperti itu ya. Silahkan dipahami, nanti kalau kurang jelas bisa ditanyakan ya. Sekarang kita bahas dari ciri-ciri barang konsumsi. Ya, ciri-cirinya. Ada ciri-ciri yang pertama, barang konsumsi untuk memperolehnya diperlukan pengorbanan. Nah, ketika mungkin kita mengonsumsi makanan, apa pengorbanan kita? Ya, kita membeli itu dengan hasil dari bekerja. Uangnya kan diperoleh dari bekerja, seperti itu. Terus yang kedua, barang konsumsi dikerjakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi seperti barang-barang yang kita gunakan setiap hari itu fungsinya untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Kita pasti membutuhkan, mungkin membutuhkan makanan, minuman, dan pakaian. Nah, seperti itu ya. Terus yang ketiga, manfaat nilai atau jumlah barang yang digunakan tersebut akan habis sekaligus berangsur-angsur berkurang. Contohnya apa? Contohnya kita mengonsumsi nasi ya. Kita membeli beras itu 10 kilo. 10 kilo itu nanti akan habis dalam waktu mungkin 2 minggu atau mungkin bisa juga seminggu. Nah, lama kelamaan kan akan habis lah. Itulah yang dinamakan barang konsumsi. Nah, ciri-cirinya. Jadi semakin lama akan semakin berkurang dan habis. Seperti itu. Terus yang E,
itu ada distributor dan distribusi, maaf. Jadi distributor ini pengertiannya itu orang yang menyalurkan barang atau jasa. Sedangkan distribusi di sini adalah kegiatan menyalurkan barang hasil produksi. Nah, contohnya dari distributor ini orangnya itu bisa kurir, ya. Kurir itu kan penyalur barang, penitipan, atau mungkin bisa Gojek. Sekarang Gojek kan sudah bisa ya, kita mau pesan makanan lewat Gojek, nanti pihak Gojek akan membelikan barang yang kita inginkan lalu mengirimkan langsung. Nah, seperti itu dinamakan distributor, ya. Jadi tujuan dari distribusi di sini adalah untuk memastikan keberlangsungan kegiatan produksi dan memastikan produk diterima oleh konsumen dengan baik. Jadi dalam distributor atau distribusi itu yang perlu diperhatikan ialah bahwa barang itu berhasil diterima dengan baik oleh konsumen atau diterima dengan baik, ya, seperti itu. Sekarang kita bahas mengenai tujuan dari produksi, ya. Tujuannya produksi yang pertama untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Nah, seperti kita kan bisa dikatakan produsen kalau kita menghasilkan barang dan jasa. Kita bisa dikatakan sebagai konsumen jika kita menghabiskan nilai suatu barang atau menggunakan suatu barang, seperti itu. Yang kedua, berupaya untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Jadi kalau seorang produsen memproduksi barang itu kan yang utama yaitu memperoleh keuntungan atau laba, seperti itu. Pasti itu ya, keuntungan atau laba pasti akan diterima itu. Terus yang ketiga, menghasilkan barang setengah jadi guna memenuhi kebutuhan produksi selanjutnya. Jadi barang setengah jadi itu seperti apa? Ya, mungkin barang setengah jadi itu ya seperti tahu kan barang setengah jadi, bisa kita peroleh dan kita gunakan, kita makan setelah kita goreng. Nah, seperti itu kan setengah jadi, bisa kedelai. Nah, tuh. Terus yang keempat, meningkatkan produksi nasional dalam rangka meningkatkan kemakmuran rakyat. Kalau ini pemerintah ya, produksi nasional ini, jadi meningkatkan kemakmuran rakyat. Ini khususnya pemerintah. Terus yang selanjutnya, memacu tumbuhnya usaha produksi lain sehingga dapat menyerap pengangguran. Ini bukan menyerang ya, tapi menyerap, ya. Jadi kan sekarang kan banyak sekali ya pengangguran lah. Jadi dengan kegiatan produksi diharapkan bisa mengurangi angka pengangguran, seperti itu. Terus selanjutnya, meningkatkan pendapatan masyarakat atau pendapatan negara. Jadi kalau pendapatan masyarakat meningkat, ya otomatis konsumsinya juga akan meningkat sesuai dengan kemampuannya, seperti itu. Terus yang terakhir, memproduksi barang-barang ekspor, berarti meningkatkan sumber devisa. Kalau kita menghasilkan barang-barang yang bisa diekspor ke luar negeri, nah itu otomatis akan mendapat meningkatkan sumber devisa atau pendapatan negara, seperti itu. Mungkin itu ya anak-anakku yang bisa saya sampaikan. Setelah ini silahkan kalian catat bagian-bagian yang penting di buku catatan kalian, dan tugas-tugas yang belum silahkan, masih saya tunggu sampai hari ini, ya. Silahkan dilihat slide tanggal 28.
Terus jangan lupa selalu presensi, jangan menunda-nunda ya. Selalu presensi di link yang sudah disediakan Bapak Ibu guru dan di kolom komentar ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri dulu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.